Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Ih, kurang semangat Kak Bunga, kurang semangat Kak Novita. Sekali lagi ya adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Iya. Adik-adik, hari ini ada sukacita? Joy. Sukacita. Iya, puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Kak Novita, Kak Dona, Kak Bunga juga kita semua sehat. Puji Tuhan ya. Oke kakak. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi dulu yuk. Jalan serta Yesus. Tanya dulu kakak, adik-adiknya mau nggak jalan serta Yesus? Oh iya, mau nggak ya Kak? Kak Dona mau? Mau banget. Bagaimana kakak Novita? Mau banget. Saya juga kak. Ayo kita ajak adik-adik yuk. Yuk, kita sama-sama jalan serta Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah ice breaking, kita sudah bernyanyi yaitu dengan pujian Jalan serta Yesus. Nah, adik-adik tetap setia ya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita. Betul Kak. Nah, sangat adik-adik, baik. kita akan mau masuki ibadah kita. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini hati kita penuh nyanyian. Karena hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita puji-puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Hatiku penuh dengan nyanyian. Ayo adik-adik, silakan baca. Aja
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa inang, kita sama-sama mengucapkannya. Tuhan Yesus yang menciptai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Adik-adik masih tetap di tempatnya masing-masing ya, jangan beranjak dulu kemana-mana. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat mingguan, yaitu dari Horor 2. Nah, ayat mingguan kita sama-sama menyaksikannya. Ini dia. Shalom semua, perkenalkan nama saya William. Ayat mingguan minggu ini terambil dari Matius 20 ayat 19. Dengarkan ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Ayat mingguan hari ini terambil dari Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan ia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Ayat mingguan tertulis di buku Alkitab Matius 20 ayat 19. Bunyinya, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Hai kakak-kakak sekolah minggu. Ayat mingguan ini tertulis Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Halo kakak-kakak sekolah minggu. Ayat mingguan hari ini tulis di Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Indah. Saya mau menyaksikan ayat mingguan terambil dari Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
supaya ia diolok-olokkan, didesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Amin. Ayat mingguan untuk minggu ini dari Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disusah, dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat mingguan hari ini terambil dari Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan yaitu dari Horong 2, yaitu ayat mingguan. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik kita, yaitu dari Balita. Yang cantik-cantik, semuanya keren. Ini dia kesaksian pujiannya. Semuanya, namaku Fanya. Aku wilayah 3 hari ini. Aku menyanyikan happy ya. Happy ya. Happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Makasih. Nama saya Karen. Saya mau menyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Ini tadi, terima kasih. Shalom teman-teman, shalom kakak sekolah minggu. Namaku Naomi Syaan. Aku mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus menggalakkan segalanya. Terima kasih. Horas. Nama saya Ayelsa Pardosi. Ayelsa ingin nyanyi anak bungsu 1, 2, 3. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Habislah semua uang dan barang, hidupnya dalam susah keluh. Pulanglah anakku,
Adik-adik sekolah minggu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat setia, sama seperti Kak Novita, Kak Dona, Kak Bunga setia sama Tuhan Yesus. Adik-adik setia nggak sama Tuhan Yesus? Pasti ya, pasti setia, sama seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya, setia, setialah. Shalom, salam sejahtera bagimu anak-anak yang terkasih. Kita mau mendengar firman Tuhan tentang Yesus ditangkap. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Kristus yang menyertai hidup kami, yang memberikan kami hari yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah hari Minggu ini kami tetap bersuka cita, karena kami mendengar berita keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Markus pasal 14, ayat ke-43 sampai 51. Dengarlah sabda Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama ia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium Yesus. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu angku ini penyamun. Namun kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian sabda Tuhan.
Anak-anakku yang terkasih, setiap orang pernah memiliki rasa takut. Biasanya takut karena apa ya? Yang pertama karena dia salah. Karena dia nggak ngerjain tugas. Ayo, siapa darimu yang pernah tidak mengerjakan tugas sekolah? Ada juga orang yang takut karena memang dia mempunyai nilai yang jelek di sekolah. Atau nilai rapot yang kurang baik. Kebanyakan nilainya ikan mas warna merah. Atau yang disebut dengan nilai 6 ke bawah. Ada rasa takut. Takut juga karena melakukan yang salah. Disuruh mamanya, bersihkan dulu rumah kita, sapu dulu. Kita bilang, iya nanti mak. Ternyata nggak pernah disapu. Sampai sore malam berlalu, nggak disapu juga, mama marah. Nah, tahukah kamu adik-adik yang terkasih, Yesus ditangkap bukan karena kesalahannya. Yesus ditangkap karena ada orang yang tidak senang kepadanya. Yesus menderita. Yesus ditangkap di Getsemani setelah Yesus berdoa. Yesus minta kepada Tuhan supaya itu berlalu. Supaya dia tidak dihukum atau disiksa oleh orang lain. Namun Yesus mengatakan ketika dia berdoa, biarlah kehendakmu yang terjadi Bapa. Tuhan tidak ingin Yesus dihukum atau disiksa. Namun orang-orang banyak termasuk muridnya sendiri menjual Yesus. Bagaimana perasaanmu anak-anak ketika Yesus yang tidak bersalah dihukum? Yesus yang tidak bersalah ternyata ditangkap dan disiksa. Yesus tidak melawan ketika dia disiksa. Yesus tidak berontak. Namun orang-orang di sekelilingnya lah yang membela Yesus dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Petrus mengambil pedang dan dia potong telinganya seorang dari yang ada di situ. Yesus tidak ingin membalaskannya. Bahkan Yesus mengajari kita bagaimana melakukan yang baik kepada orang lain walaupun kita disiksa. Walaupun kita diacuhkan. Walaupun kita tidak dianggap. Karena penderitaanmu, penderitaan abang pendeta, penderitaan setiap orang ada. Mama menderita ketika dia harus bangun pagi-pagi membuat makanan padamu. Papa harus bekerja keras, papa menderita. Namun dia melakukan yang baik dan dia tetap bekerja untukmu. Engkau juga belajar. PJJ sangat begitu tidak enak. Membosankan. Namun penderitaanmu tidak seharusnya memberontak, meninggalkannya. Karena Yesus mengajari bahwa sikap anak-anak adalah sikap yang harus belajar dari Tuhan. Yesus mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang ingin mengikutinya, belajarlah menderita. Karena dalam penderitaanmu, penderitaanku, penderitaan Yesus sendiri, dia menemukan kekuatan dari Allah. Allah memberikan semangat baru. Allah memberikan kekuatan baru. Dan Allah memberikan pengharapan. Bagaimana caranya kita kuat dalam penderitaan? Yang pertama, sebelum terjadi penderitaan itu, berjaga-jagalah dengan berdoa. Berdoa membuat kita semua menjadi kuat. Karena Allah Bapa tahu apa yang akan terjadi. Allah Bapa tahu apa yang sedang kita alami. Karena itu, bagaimana kita merasakan penderitaan Yesus? Belajarlah untuk merendahkan diri. Belajarlah untuk selalu pasrah akan Tuhan, bukan keadaan. Dan ketika kita pasrah, kita mendapatkan semangat baru.
bahwa aku berjalan bersama dengan Tuhan. Lagunya ada itu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Ada suka dan duka, namun ketika bersama dengan Yesus, kita bisa melihat bahwa penderitaan PJJ hari ini, esok kita akan mendapatkan naik kelas. Papa mama bekerja hari ini untuk kita tetap bisa makan dan membeli sesuatu yang bisa kita beli. Mama bangun pagi-pagi supaya kita tetap diberi makan dan kita tetap sehat di masa COVID ini. Dan firman Tuhan tetap dibacakan kepadamu. Mendengar firman Tuhan adalah cara di mana anak Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru. Dan apapun yang terjadi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Jangan menghakimi, jangan membenci, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Akhirnya Amang Pendeta katakan, mari tetap rajin berdoa. Bagian yang kedua, penderitaanmu hari ini tidak lebih besar dari penderitaan Yesus. Yang ketiga, mari tidak menghakimi, supaya kita tidak dihakimi sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Terpujilah Kristus yang menyertaimu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami belajar dari Yesus, Guru Allah kami. Tuhan yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk tetap sabar, berdamai dengan dirinya. Namun juga mampu memaafkan. Memberi kesempatan kepada kami untuk selalu berbuat baik. Biarlah kami boleh merasakan penderitaan Yesus, walaupun tidak sebesar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Biarlah kami boleh menderita bukan hanya untuk kami, bukan karena kesalahan kami, namun penderitaan kami mendatangkan iman yang lebih baik. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Tuhan selalu hadir dalam hati kami dan tetap melindungi anak-anak dimanapun mereka berada, serta memberikan sukacita. Terpujilah Kristus hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus itu setia. Begitu juga dengan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, seminggu ini Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita. Yes, Ya, betul Kak. kita bisa sehat sampai sekarang ya Kak. Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan, Iya, sangat Kak. luar biasa. Untuk itu, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti setiap rumah dikumpulkan, diserahkan kepada mama papa. Nanti mama papa menyerahkannya kepada Perhalado wilayah. Perhalado wilayah akan menyerahkan juga untuk gereja kita. Semuanya untuk pelayanan gereja kita HKBP Bumi Anggrek. Untuk itu adik-adik, semuanya sudah siap. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Betapa Indah harinya. Ku
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.